Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Dan alhamdulillah para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bersama-sama kita mendekatkan diri kepadanya, menjalankan ibadah kepadanya, dan tentunya termasuk ibadah agung yang bisa kita laksanakan pada kesempatan kali ini, yaitu kita bersama-sama belajar tentang ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya selaku seorang muslim, yaitu ilmu bahasa Arab, yang mana kita tahu bahwasanya bahasa Arab ini adalah bahasa umat Islam, bahasa agama kita, yaitu bahasa agama Islam. Dan bahasa ini adalah bahasa yang mulia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai bahasa dari kitabnya yang mulia, yang mana kitab tersebut diturunkan oleh malaikat yang paling mulia ya kepada nabi yang paling mulia di tempat yang paling mulia, itu maka tentunya sudah menjadi sebuah hal yang sangat wajar ketika bahasa yang digunakan juga bahasa yang paling mulia, yaitu bahasa Arab. Nah, maka untuk itu para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan di dalam kita mempelajari dan memahami ilmu bahasa Arab ini. Baiklah para pemirsa, ya sekarang kita masih melanjutkan pelajaran kita ya dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. Fi Abdurrahim yang terbitan dari Islamic University of Madinah. Nah, di pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita sudah masuk kepada pelajaran yang ke-12, kitab jilid yang kedua, dan kita sudah menyelesaikan sampai latihan yang kelima. Nah, berarti sekarang insya Allah kita akan lanjutkan kepada latihan yang ke-6 ya. Di latihan ke-6 pelajaran ke-12 kitab jilid kedua. Nah, untuk itu silakan dibuka bukunya halaman 88. Baik, nah di halaman 88 ya, mu'alif menyampaikan perintah di sana, latihan ke-6 ya. Ta'ammal al-amsilatal atiyah, itu renungkan contoh-contoh berikut ini. Nah, kita lihat dulu contoh-contohnya. Ada 3 contoh di sana. Contoh yang pertama yang A ya. Di sana ada sebuah kalimat sami'atu annaha ya ahsanu tabibatin fil mustashfa. Sami itu saya telah mendengar annaha bahwasannya dia ahsanu tabibah ya, dokter perempuan terbaik fil mustashfa, di rumah sakit. Terus yang B ya, yang Ba, yaquluna innaha ahsanu tabibatin fil mustashfa ya. Yaquluna, mereka mengatakan, innaha, sesungguhnya dia ya ahsanu tabibatin ya, dokter yang terbaik fil mustashfa, di rumah sakit. Lalu contoh yang C ya, inna al-Qur'ana kitabullahi. Ya, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kitabnya Allah. Maka kemudian ada keterangan di bawahnya itu ya. Dalam menggunakan kata ini, inna dan anna ini ya, sebenarnya kalau kata inna dan anna itu dia kan satu saudara dalam bahasa Arab ya, dia huruf nasibah ya, dalam satu saudara yang dia menjadikan isim setelahnya itu menjadi mansub ya. Nah, jadi ketika ada mubtada didahului oleh inna atau anna ya, maka dia menjadi mansub, menjadi berharakat nasabnya. Nah, ketentuannya bagaimana untuk membedakan keduanya antara inna dengan anna itu ada di bawah sendiri itu ya. Ketentuannya, kalau fi awalil jumlah, ketika kita mendapatkan kata inna, ketika ada huruf ya alif dan nun itu di awal kalimat, seperti contoh yang C ya, innal qur'ana, maka yang digunakan adalah inna ya, ketika di awal kalimat maka digunakan inna. Lalu kemudian ketika kata ini terjadi misalkan di tengah kalimat, tetapi setelah kata kola yakulu ya, ini tentang perkataannya kola yakulu yakul, nah maka itu digunakan kata inna. Nah, ini ada di dalam contohnya yang B, yakuluna ya, berarti kata takul ya, itu digunakan inna. Adapun kalau selain daripada itu ya, selain daripada bukan di awal kalimat, juga bukan setelah kata kola atau yakulu ya, maka di sana dibacanya dengan anna ya.
Jadi itu keterangan yang paling bawah itu badal af'alil ukhra, ya setelah ketika kata anna, setelah kata kerja yang lain selain dari kata qala ya, maka itu digunakan kata anna cara bacanya. Ya insya Allah ya, itu contohnya misalkan seperti yang contoh yang A itu ya, sami itu annaha. Insya Allah jelas ya seperti itu. Nah ini adalah ketentuan di dalam kita membedakan mana yang inna dan mana yang anna. Nah baik, nah sekarang kalau sudah jelas ya silakan dikerjakan latihannya, yaitu di halaman setelahnya halaman 89 mulai menyampaikan perintah kepada kita iqra al-jumal al-atiyata ya. Ya, bacalah kalimat-kalimat berikut ini ma'al dhabti hamzah bersama dengan penetapan harokat hamzah, yaitu di kata inna ataukah anna. Baik, nah ketentuan sebagaimana tadi ya silakan sekarang dikerjakan terlebih dahulu. Latihannya ada 14 kalimat itu. Nah, bagaimana? Apakah di situ dibaca inna ataukah anna? Nah, baik silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ya, setelah itu nanti kita cocokkan jawabannya. Silakan dikerjakan dan di pause videonya. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai ya mengerjakan latihan yang ke-6 ini, ya kita cocokkan langsung jawabannya ya. Insyaallah mudah ya, sebagaimana tadi kaidah yang sudah kita jelaskan kapan dibaca inna dan kapan dibaca anna. Baik, soal yang pertama, adzunnu annahu talibun jadidun ya. Saya mengira bahwasanya dia adalah murid yang baru. Jadi dibaca annahu ya, karena dia setelah adzunnu ya, di tengah bukan di awal kalimat, dan setelah kata kerja adzunnu bukan qala ya. Baik, yang kedua. Qalal mudarrisu innat thaliba al-jadida mujtahidun jiddan ya. Jadi di sini ada kata qala, maka digunakan dibaca dengan inna ya. Qalal mudarrisu ya. Pak guru berkata, innat thalibal jadida, sungguhnya murid yang baru itu mujtahidun jiddan ya, sangat bersungguh-sungguh ya, sangat rajin. Nah, lalu yang ketiga, sami'tu annal mudarrisa ma ja'al yauma ya. Sami'tu, saya telah mendengar ya, anna ya, karena ini bukan setelah kata qala maka dibaca anna ya. Annal mudarrisa, bahwasanya Pak Guru ma ja'al yauma, tidak datang pada hari ini. Lalu yang keempat, innallaha rabbi, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku. Kenapa dibaca inna? Karena di awal kalimat ya, innallaha rabbi. Lalu berikutnya yang kelima, qala zamili innal mudarrisa ma ja'al yauma ya. Ada qala di situ maka dibacain inna. Qala zamili, berkata temanku, innal mudarrisa, bahwasanya sesungguhnya Pak Guru ma ja'a ya, tidaklah datang al yauma, pada hari ini. Lalu yang keenam, asyhadu ya, saya bersaksi anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Muhammad itu adalah Rasul Allah. Di sini dibaca anna karena tidak katanya bukan setelah kata qala ya. Nah, lalu yang ketujuh ya, qara'tu fis sahifati ya, qara'tu fis sahifati anna wazirul kharijiyati sayarji'u min Londona ghadan ya. Karena di sini kata kerjanya qara'tu bukan qala, maka dibacanya dengan anna ya. Qara'tu fi sahifati, saya telah membaca di koran ya, anna wazirul kharijiyah, bahwasanya menteri luar negeri ya, sayarji'u akan pulang min Londona, dari London wadan itu besok. Nah, terus yang kedelapan ya, adzunnu annaka min Pakistan. Ya, saya mengira annaka ya, dibaca anna karena bukan setelah qala ya. Adzunnu annaka min Pakistan. Nah, saya mengira bahwasanya Anda itu dari Pakistan. Lalu yang kesembilan, qala li tabibun ya. Qala li tabibun, berkata kepadaku Pak dokter ya, innaka lasta bimaridin, sesungguhnya bukanlah kamu ini seorang yang sakit ya. Dibaca inna, kenapa? Karena kata kerjanya adalah qala ya.
Qala li tabibun innaka lasta bi maridin. Nah, yang ke-10. Yang ke-10 azunnu ya, azunnu anna ya, annat tabibati annat-tabibati allati kharajna minal mustasfal ana minal wilayatil muttahidah. Nah, azunnu ya, kata azunnu bukan kata qala ya, berarti saya mengira ya, berarti setelahnya adalah anna. Azunnu anna at-tabibat ya, para dokter perempuan ya, allati yang kharajna keluar minal mustasfa dari rumah sakit al-ana sekarang minal wilayatil muttahidah dari USA ya, United States ya. Nah, terus selanjutnya yang ke-11 ata'rifina annat talibata ya, ata'rifina annat talibata al-jadidata allati ja'at qabla thalathati ayyamin ta'rifu khamsa lughatin ya. Ata'rifu apakah ata'rifina apakah kamu mengetahui anna dibaca anna karena bukan setelah qala ya. Jadi ata'rifina annat talibatal jadid, dan bahwasanya siswi yang baru itu allati ja'at yang telah datang qabla salasati ayam sebelum 3 hari yang lalu ya, berarti 3 hari yang lalu ta'rifu khamsa lughat, dia mengetahui 5 bahasa. Nah, ini dibaca anna ya, ata'rifina anna. Baik. Yang ke-12 innad darsa sahlun ya, inna dibaca innad darsa sahlun. Sesungguhnya pelajaran ini mudah. Mengapa dibaca inna? Karena di awal kalimat. Taib yang ke-13 yakulun ya, yakuluna, ingat setelah yakuluna apa dibacanya, yaitu inna ya. Yakuluna innal imtihana sayakunu fil usbu'il awal min syahri Rajabin ya. Yakuluna, mereka mengatakan innal imtihana, sesungguhnya ujian ini sayakunu akan terjadi fil usbu'il awal pada pekan pertama min syahri Rajab, dari bulan Rajab. Nah, dibacanya inna ya karena ada kata setelah yakulun. Taib, selanjutnya yang ke-14 atadhunnu annani dhaifun ya, apakah tadhunnu kamu mengira annani bahwasanya saya dhaifun, saya lemah ya. Jadi jelas ya dibaca anna, kenapa? Karena setelah kata kerja dhonna, bukan kata kerja qala. Baik, alhamdulillah ya, mudah ya ternyata membedakan kapan dibaca inna dan kapan dibaca anna. Baik, nah kita lanjutkan ke pelajaran yang ke-7 ya, latihan 7 halaman setelahnya, halaman 90 ya. Mu'alif menyampaikan di sana latihan ke-7 hadhil asma ayyamil usbu, hadhihi asma'u ayyamil usbu. Ini adalah nama-nama hari dalam sepekan ya, tinggal kita hafalkan saja ya. Yaumus sabti, hari Sabtu. Yaumul ahadi, hari ahad. Yaumul isnaini, hari Senin. Yaumul thulatsa'i, hari Selasa ya. Yaumul arbi'a, hari Rabu. Yaumul khamis ya, hari Kamis. Yaumul jum'ah, hari Jumat. Nah ini sebenarnya juga nama hari ini yang diserap ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia juga seperti ini ya. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu sesuai dengan nama Arab. Sehingga orang-orang tua kita dulu juga menyebutnya ya, kalau di Jawa itu hari Ahad itu dengan ngat gitu ya. Sehingga aslinya memang seperti itu, cuma qadarallahnya ada usaha-usaha yang mengubah nama hari Ahad dengan hari Minggu ya, sehingga kita mengenal sekarang itu nama hari Ahad diganti dengan hari Minggu. Maka seharusnya tidak demikian. Tetap kalau kita selalu seorang muslim ya, sebaiknya kita gunakan hari Ahad, kita tidak ikut-ikutan menggunakan nama hari Minggu, karena memang aslinya adalah hari Ahad. Nah, tapi sebagai penutup dari pelajaran yang ke-12 ini ya, mu'alif menyampaikan al-kalimatul jadidah ya, kata-kata yang baru ya.
Maka kita mendapatkan di dalam pelajaran ini ada kata dawaun, yaitu obat ya. Jawabannya adalah adwiyah, obat-obatan. Wajibat ya, kewajiban-kewajiban ya, atau biasa kita kenal dengan PR gitu ya. Nah, lalu ada kata jarun, tetangga. Untuk jamaknya adalah jiron, para tetangga. Lalu ada kata tilmidun, yaitu siswa ya, siswa ya, jamaknya talamidah ya, para siswa. Kalau tilmidatun siswi ya, siswi, jamaknya tilmidatun, yaitu para siswi. Rokmun dan nomor ya, nomor jamaknya arkom, yaitu nomor. Hatifun ya, telepon ya, jamaknya hawatif ya, telepon ya. Amalun, amal, pekerjaan ya, amal ya, jamak dari amal, itu banyak pekerjaan. Waktun ya, waktu, jamaknya auqat, waktu. Wazirul kharijiyah ya, menteri luar negeri ya, menteri luar negeri. Kemudian ada syahida yashhadu, syahida bersaksi, menyaksikan. Dhahika yadhaku, dhahika tertawa ya, tertawa. Baik, alhamdulillah selesai kita dari pelajaran yang ke-12. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan dengan selesainya pelajaran ke-12 ini juga semakin menambah pemahaman kita di dalam kita membaca nas-nas berbahasa Arab ya, sehingga itu menjadikan kita semakin mudah memahami firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, akhirul kalam, kita juga sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari dan menjadikannya bermanfaat untuk kita semuanya dunia akhirat. Amin. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.